Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sukron Zilini Al-Majidi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori pemberdayaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia memiliki beberapa pengertian. Di antaranya ialah kata sumber daya menurut Purwadarminta menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis, kata sumber diberi arti asal. Sedangkan kata daya berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, sumber daya artinya adalah merupakan sebuah kekuatan atau asal kekuatan. Menurut pengertian yang lain, sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis daerah tersebut atau ciri sosial maupun ekonominya yang mana dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan dari daerah tersebut. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian sumber daya manusia, sekarang kita akan memasuki mengenai pengertian pemberdayaan SDM. Apa sih pemberdayaan SDM itu? Pemberdayaan SDM adalah suatu kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan daya manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri. Berupa kemampuan, kompetensi, kepercayaan, confidence, wewenang, authority, dan tanggung jawab, responsibility. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan aktivitas organisasi untuk meningkatkan performance sebagaimana yang diharapkan. Pramono mengatakan bahwa pemberdayaan SDM adalah merupakan sebuah upaya meningkatkan potensi serta ide dan kemampuan yang dimiliki individu. Kita setiap individu dilahirkan itu memiliki kemampuan sendiri-sendiri. Jadi dengan memberdayakan SDM, kita bisa meningkatkan ide serta kualitas daripada diri kita sendiri-sendiri dengan tidak melupakan keadaan yang ada di sekitarnya atau di sekelilingnya. Setidaknya ada 4 jalur yang digunakan dalam pengembangan SDM. Jalur yang pertama adalah jalur kesehatan. Dalam jalur kesehatan ini yang perlu ditingkatkan adalah dari seorang balita. Balita adalah awal permulaan dari pertumbuhan manusia. Ketika balita dikembangkan SDM-nya dalam segi kesehatannya, dalam jalur kesehatannya, maka ini akan tumbuh menjadi manusia yang baik ke depannya. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur pendidikan formal. Dalam jalur pendidikan formal ini yang menjadi tujuan adalah usia sekolah. Dalam usia sekolah ini ketika dikembangkan SDM-nya, maka akan sempurna hasil dari pembelajaran. Yang ketiga ialah jalur latihan kerja. Bila mana jalur yang ketiga ini ditingkatkan SDM-nya, nanti akan menimbulkan usia-usia pekerja yang produktif, usia-usia pelaku kerja yang produktif sehingga dapat memanfaatkan, memaksimalkan kemampuannya pada waktu produktifnya tersebut. Adapun yang keempat ialah jalur tempat kerja. Jika jalur tempat kerja ini ditingkatkan SDM-nya, dikembangkan SDM-nya, maka akan menimbulkan dampak positif pada tempat kerjanya. Tempat kerjanya nanti akan menjadi sebuah tempat yang kondusif sehingga akan menjadikan nyaman kepada para pekerja dan meningkatkan tingkat produktivitas untuk lebih tinggi dan lebih baik daripada sebelumnya. Adapun tujuan di dalam pemberdayaan sumber daya manusia, dalam presentasi kali ini kami rangkum ada 4 hal. Yang pertama ialah tujuan organisasional. Tujuan organisasional ini ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam memberikan kontribusi yang nyata
pada pencapaian efektivitas organisasi. Jadi, dalam tujuan organisasi ini kita dapat mengukur efektivitasnya suatu pengembangan di dalam organisasi. Adapun tujuan yang kedua yaitu ialah tujuan fungsional. Tujuan fungsional ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan yang ketiga yaitu ialah tujuan sosial. Tujuan sosial ditujukan untuk secara etis dan secara sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat melalui tindakan meminimalisasi dampak negatif terhadap organisasi. Adapun tujuan yang keempat yaitu ialah tujuan personal. Tujuan personal ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya, minimal tujuan-tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi dia, individualnya dia terhadap organisasi. MSDM menurut para ahli. Jadi ada beberapa ahli yang menjelaskan mengenai teori sekaligus menjelaskan mengenai bagaimana sih pemberdayaan SDM. Di sini saya menyebutkan yaitu ialah pendapat daripada Hasibuan. Hasibuan mengatakan manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan juga seni yang digunakan untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat. Selain itu, juga ada pendapat daripada Henry Shimamura. Henry Shimamura mengatakan bahwa MSDM yaitu manajemen sumber daya manusia adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan, jasa, dan pengelolaan terhadap individu anggota organisasi atau kelompok yang bekerja. MSDM juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan, personalia, pengembangan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kerja, kompensasi karyawan, dan hubungan pemburuan yang mulus. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Saran dan juga kritik tetap kami butuhkan dalam mengembangkan presentasi kami dan meluaskan wawasan kami. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana dari awal presentasi sampai akhir ada sebuah hal yang tidak mengenakan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Akhir kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.